Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah mulai masuk ke dalam bab risiko dan juga tingkat pengembalian. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu obligasi. Nah, kita sekarang akan belajar tentang resiko dan juga return. Untuk apa? Untuk agar supaya kalian paham dan kalian dapat memilih berbagai jenis investasi sesuai dengan tingkat resiko yang dapat kalian terima begitu. Nah, untuk pendahuluannya, terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama adalah risk and return. Nah, manajemen keuangan atau bisa diartikan dengan risiko dan juga tingkat pengembalian. Nah, risk and return ini biasanya ada dalam setiap investasi maupun aktivitas operasi lainnya. Begitu juga sebetulnya risk and return selalu melekat kepada setiap kegiatan kita sehari-harinya. Nah, pengertian dari risk sendiri dan juga return itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan juga individu dalam keputusan investasi, baik itu kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Jadi, yang namanya risk tersebut tidak selalu menimbulkan kerugian, tapi risk pun dapat menimbulkan sebuah keuntungan. Nah, risiko dapat diartikan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian ataupun keuntungan tadi dalam hal investasi. Maka kerugian yang didapatkan adalah kerugian uang. Karena yang akan kita obrolkan hari ini itu kita berfokus kepada investasi. Nah, risiko tersebut juga berarti suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Nah, nanti kita akan menemukan sebuah istilah yaitu adalah expected return. Nah, inilah yang dimaksud dari expected return-nya itu adalah eh, keinginannya sebetulnya kita seperti apa, yang kita ekspektasikan itu seperti apa pengembaliannya. Nah, nanti risiko tersebut berarti ketika mempunyai kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, itu adalah resiko. Nah, lalu tingkat pengembalian atau return itu adalah sebuah keuntungan yang didapatkan atau juga dapat diartikan sebagai juga kompensasi. Dalam hal investasi, kompensasi ini didapatkan dari adanya inflasi ataupun kenaikan barang-barang. Nah, ini berhubungan dengan yang kemarin saat obligasi saya sempat cerita bahwa yang namanya return itu harus selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi. Lalu hubungan antara risk and return yaitu pertama adalah bersifat linear atau searah. Artinya semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dan begitu juga sebaliknya. Semakin rendah tingkat pengembalian, maka resikonya semakin rendah. Lalu ada juga semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Maksudnya, apabila ada salah satu jenis investasi dan kita semakin besar naruh uang kita pada investasi tertentu, maka resiko yang timbul darinya juga akan semakin besar. Lalu yang keempat, kondisi linear ini yang tadi pertama sudah diceritakan hanya dapat terjadi apabila pasar dalam keadaan normal. Ada juga pasar dalam keadaan tidak normal. Nah, apa itu nanti kita akan bahas kemudian. Nah, masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan itu biasanya ada dua. Ada yang namanya risiko dan juga ketidakpastian. Namun ternyata dua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Nah, istilah ketidakpastian dan risiko sering biasanya dianggap sebagai dua istilah yang sama. Nah, padahal risiko itu adalah
hal yang dapat diperkirakan, lalu ketidakpastian itu mengacu kepada risiko yang tidak dapat diperkirakan. Begitu. Nah, ketidakpastian di sini adalah jenis subjek yang tidak dapat dikuantifikasi, lalu tidak dapat mengukur fluktuasinya atau probability-nya, dan juga nggak ada atau kurangnya data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadiannya. Kemungkinan ini berarti masuk dalam istilah frekuensi terjadinya. Kalau risiko, itu dia selalu ada ukuran kuantitasnya atau quantity subject. Harus ada ukuran empirisnya dan juga dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan sebuah fluktuasi. Dan juga tadi ada data pendukung mengenai kemungkinan terjadinya itu seberapa sering. Nah, karena tadi ketidakpastian itu banyak data yang tidak diketahui, maka dari situ hasilnya pun itu unknown and unquantified outcome. Jadi hasil dari ketidakpastian itu tidak diketahui dan tidak dapat dikuantifikasi. Kalau resiko itu hasilnya dapat diketahui tapi tidak dapat dikuantifikasi. Nah, oh ini ternyata ada salah ketik ya saya di sebelah sini. Jadi ini noun and quantified outcome. Jadi di sini kan ada resiko adalah suatu keadaan di mana munculnya suatu kejadian dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan informasi yang relevan. Nah, menurut Arthur, seorang ahli di bidang resiko, dia menyatakan bahwa resiko adalah suatu prospek yang tidak disukai atau dapat disebut sebagai operasional deviasi standar atau standar deviasi. Nah, resiko juga merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau tadi kita sebut sebagai expected return atau bisa kita singkat sebagai ER dengan tingkat pengembalian aktual. Jadi risiko itu merupakan selisih dari tadi kita mengekspektasikannya berapa, lalu ternyata aktualnya itu berapa. Misalkan saya berpikir bahwa suatu investasi yang saya punya itu akan mengembalikan 10% setiap tahunnya. Tapi ternyata pada kenyataannya di akhir tahun, investasi tersebut hanya mengembalikan kepada saya sebesar 7%. Berarti 3%-nya itu adalah resikonya. Nah, risiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan. Apakah tadi sebesar 3% atau lebih besar? Nah, ini juga memberikan sinyal bahwa apabila return tersebut dapat lebih besar, sebesar 3%, berarti ada juga resiko lebih kecil 3%. Ini kita mulai masuk kepada risiko dan juga waktu. Risiko adalah fungsi dari waktu. Artinya, yaitu resiko juga dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi resiko tersebut. Nah, tingkat resiko itu akan selalu dipersepsikan oleh seorang manajer. Jadi tadi, misalkan saya mau
membangun sebuah proyek yang akan mengembalikan sebesar 10%. Nah, resikonya berapa persen? Resikonya katanya 7%. Nah, 7% ini adalah persepsi dari pihak manajernya. Tentu sebetulnya ada eh, apa ya perhitungannya lagi, tapi nanti mungkin kalian akan belajar di manajemen risiko. Terus dari persepsi manajer itu akan mempersepsikan bahwa berapa besar perubahan cash flow yang akan terjadi selama usia proyek dan harapan terhadap hasilnya itu seperti apa. Apakah standar deviasinya besar dan juga kecil. Nah, ini tadi. Jadi, kenapa resiko tersebut dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu? Itu karena semakin lama usia investasi, semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan atas return yang diharapkan dan juga return secara rata-rata yang disebabkan oleh meningkatnya variabilitas. Nah, suatu proyek beresiko tinggi itu biasanya disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor situasi ekonomi. Apabila ekonomi dari sebuah negara itu stabil, maka resikonya akan lebih rendah. Tapi apabila ekonomi dalam suatu negara tersebut labil, maka resikonya semakin tinggi. Lalu situasi politik juga ketika situasi politik itu sedang menghangat, misalkan kayak sekarang kita akan menghadapi pemilu, itu juga berdampak pasti kepada semua proyek dan juga investasi. Lalu ada juga situasi pasar. Oke, situasi pasar itu kan pasar itu pasti selalu volatile. Volatile itu naik turun. Berarti kondisi pasar juga selalu dipengaruhi akan konsumen pada pasar tersebut. Misalnya saja pasar sekarang sudah berubah menjadi pasar yang elektronik. Nah, itu adalah suatu kondisi di mana pasar itu akan berubah dan juga merubah supply and demand dari suatu produk investasi. Oh, nah, penilaian resiko tersebut juga dibagi menjadi dua hal. Yang pertama sebagai aset individual atau single asset. Jadi kita nilainya one by one. Atau ada juga resiko dari aset sebagai suatu kelompok atau secara keseluruhan. Jadi kan biasanya setiap investor tersebut selalu menanamkan modalnya itu pada beberapa jenis investasi, misalkan 20% di saham, 20% di reksadana, 50% di obligasi, 10%-nya di valuta asing. Nah, kalau resiko individual berarti itu per asetnya. Tadi kita mau menilai aset obligasinya saja, atau kita mau menilai dari segi sahamnya saja, gitu. Nah, kalau sebagai suatu kelompok itu berarti dari portofolionya. Jadi kita itu selalu eh, menilainya itu secara kelompok. Nah, juga ada hal yang bisa dibedakan. Misalnya, seseorang itu menanam saham pada 5 saham atau 5 perusahaan yang berbeda. Nah, tadi kalau individual one by one, kalau misalkan per sebagai suatu kelompok itu berarti dari keseluruhan saham yang ia miliki. Nah, profil risiko. Jadi,
seorang investor tersebut harus mengenal profil resiko mereka itu bagaimana untuk dapat menentukan mereka itu lebih layak atau lebih pantasnya ada di sebelah, sorry, menanam modalnya itu pada jenis investasi apa. Misalkan, yang pertama adalah risk seeker, yaitu investor yang menyukai risiko atau dia itu justru malah mencari adanya risiko. Nah, biasanya berarti cocok dengan kripto, dengan valuta asing. Lalu ada juga yang risk neutral. Jadi ini adalah seorang investor yang netral-netral aja. Dia nggak suka-suka banget, tapi dia nggak anti juga terhadap adanya resiko. Nah, biasanya yang risk netral ini cocoknya itu untuk investasi berupa reksadana maupun obligasi. Lalu ada yang risk averse atau investor yang nggak suka sama adanya resiko. Biasanya berarti cocoknya itu pada obligasi pemerintah. Nah, ini teman-teman saya ajak mengunjungi link yang nomor 1 sama nomor 3 aja. Nomor 2-nya di skip dulu, silahkan dicoba. Nanti kalau sudah, silahkan kirimkan ke KM-nya masing-masing. Untuk nanti diberikan nilai 2, yaitu satu untuk yang link satu lagi untuk yang link yang ketiga. Dicoba, ini untuk apa sih? Untuk mengetahui teman-teman di sini termasuk individu yang suka atau nggak suka terhadap resiko. Nah, portofolio itu juga dapat dibedakan, risiko dalam portofolio itu dapat dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah risiko sistematis, yang kedua adalah risiko tidak sistematis. Apa itu risiko sistematis? Yaitu adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Jadi suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan walaupun sudah melakukan diversifikasi. Oh, saya tadi lupa ya ngomongin tentang diversifikasi. Jadi diversifikasi ini adalah penanaman modal pada beberapa jenis aset. Jadi kita punya uang misalkan 100 juta. Jangan 100 juta 100 jutanya kita tanamkan pada salah satu saham. Misalnya saham Antam. Nanti tiba-tiba harga emas turun, kita nangis karena semuanya kita simpan pada Antam. Jadi harus diversifikasi itu kita tanamkan modal kita pada beberapa aset yang berbeda. Untuk apa sih? Untuk menurunkan resiko. Nah, balik lagi kepada risiko sistematis. Jadi risiko sistematis ini dapat dipengaruhi oleh faktor makro gitu. Kenapa sih tidak dapat dihilangkan? Karena dipengaruhinya oleh faktor makro. Faktor makro ini selalu mempengaruhi pasar itu secara keseluruhan, bukan hanya pada satu jenis investasi tertentu. Nah, apa saja faktor makro tersebut? Yaitu ada perubahan tingkat bunga, ada kurs atau nilai tukar valuta asing, dan juga dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau yang tidak sistematis ini dapat dihilangkan atau dapat dikurangi melalui diversifikasi. Contohnya itu adalah struktur modal, struktur aset, dan juga tingkat likuiditas. Nah, jadi nanti ada yang namanya risiko tidak sistematis, ada juga risiko sistematis. Jadi risiko sistematis ini tidak dapat dikurangi, makanya ada garis merahnya di sini. Ini sudah pasti tidak dapat dikurangi. Lalu yang risiko tidak sistematis ini adalah risiko yang tadi dapat dikurangi kepada garis yang merah ini. Nah, dua ini jika ditotal itu merupakan risiko total. Nah, ini adalah risiko saham secara individual. Rumusnya ini
kita cut sampai di sini dulu, sampai nanti saya menjelaskan tentang hitungannya ya. Jadi part 1 sampai di sini dahulu.